Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inum di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura panas ya. Udah panas lagi gitu. Kemarin sih mendung, sekarang panas. Oke, di sini Inum di Singapura akan share kepada teman-teman bahwa ada kisah ya, TKW ini tuh digaji dengan uang recehan, dengan uang koin gitu ya. Dia adalah TKW dari Taiwan. Oh, sangat menyedihkan kayaknya ya nasibnya. Kita kerja ke luar negeri itu mengadu nasib ya, semoga aja kita tuh di luar negeri nasib kita tuh beruntung ya gitu. Karena kenapa ya, Mbak ini yang berinisial S, nggak disebutkan nama lengkapnya kayak gitu tuh. Dia itu gara-gara dia itu mau minta transfer majikan, mau pindah majikan, tetapi majikannya itu malah meminta dia itu meminta denda atas kerugian majikan sebesar 20 juta rupiah. Oke. Jadi tuh begini ceritanya. Kalian melihat di samping saya ini ada gambar uang recehan gitu ya. Cerita dimulai dari Mbak S ini telah bekerja selama 4 tahun ya di rumah majikan. Setelah kerja selama 4 tahun ya, dalam kurun waktu 4 tahun ini Mbak S ini itu sudah merasa enggak nyaman. Sebenarnya enggak nyaman sekali karena kenapa? Di job yang tertera di kontrak kerja, mbaknya ini tuh menjaga akong ya, menjaga orang jompo akong kayak gitu. Namun kenyataannya mbak ini itu ternyata disuruh pagi itu menjaga kakeknya yang sudah nggak bisa jalan kayak gitu. Setelah itu siangnya mbaknya ini tuh disuruh, pokoknya setelah mengurusi beberes di rumah, mbaknya ini tuh disuruh pergi membantu majikannya itu di restoran mereka gitu. Jadi setelah pulang dari restoran, mbaknya ini masih harus melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, menyuci, atau apa, pokoknya pekerjaan rumah lah buat dinner mereka kayak gitu-gitu. Dan setelah membuat dinner buat mereka itu, setelah pulang itu, dia itu harus memasak, menyiapkan bahan-bahan makanan atau barang-barang makanan yang dibuat jualan buat di restoran besok. Jadi dia itu amat sangat capek banget. Jadi intinya mbaknya ini tuh bekerja tidak sesuai dengan job. Jadi pertama kali mbaknya ini komplain kan ke majikan. Majikan dia itu Mbak S ini tuh minta transfer ke majikan lain. Tapi majikannya tuh malah bilang, kamu nggak boleh transfer kecuali kamu mengganti rugi saya sebesar 20 juta. Jadinya mbaknya ini mundur bertahan. Daripada aku kehilangan duit 20 juta gitu. Setelah itu, setelah mundur bertahan, waktu berjalan, dia mungkin juga sudah merasa capek kayak gitu, akhirnya dia telepon agensi pun tidak bisa bantu apa-apa, disuruhlah bertahan, waktu berjalan, hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akhirnya dia juga merasa capek lagi, dia sudah nggak bisa itu ngomong ke agensi, karena ngomong ke agensi juga percuma kayak gitu, akhirnya dia akhirnya laporlah keadaannya ini dengan organisasi yang pokoknya menolong TKW kayak gitu, dan akhirnya naiklah ke Depnaker. Intinya sudah dilaporkan lah oleh kepada Depnaker kayak gitu ya. Akhirnya oleh pihak Depnaker si majikan dan pihak Depnaker ini bernegosiasi. Oke. Setelah bernegosiasi, majikannya merelakanlah dia untuk transfer gitu. Merelakan dia untuk transfer, dan majikan sebelum transfer harus membayar gaji si Mbak S ini. Dan apa yang terjadi? Mbak S ini itu digaji dengan uang recehan satu entean gitu ya. Jadi majikannya ini tiba-tiba, oke, saya akan gaji dia full. Saya akan gaji dia. Diambillah satu baskom uang
akhirnya si Mbak S ini tuh disuruh ngitung sendiri gitu loh. Kan sungguh keterlaluan ya ini majikannya. Kalau memang nggak punya duit ya nggak usah ambil pembantu kayak gitu loh ya. Jadi habis mengambil uang recehan itu dihitunglah sama uangnya itu sama Mbak itu ya, sama Mbak S ini dihitung totalnya itu pokoknya kalau dirupiahkan 4.800.000-an kayak gitu. Jadi belum genep ya, duitnya itu belum genep. Tapi majikannya masih tetap kayak nggak mau ngebayar. Kalau kamu mau transfer, aku gaji kamu itu semuanya kayak gitu. Nggak boleh lebih ngomongnya tuh kayak gitu. Ya no choice, akhirnya ya udah gitu loh. Jadi dari kisah Mbak S ini tuh kita bisa mengambil pelajaran ya, kalau mbaknya ini bekerja di Singapura kayak gitu, jangan mau dibodohin ya. Kalian kalau dipekerjakan selain di tempat si permit yang tertera di permit, tidak boleh apalagi di kedai atau di toko atau di restoran kayak gitu, jangan ya, nggak boleh ya, itu melanggar aturan MOM. So semoga sharing ini itu bermanfaat buat teman-teman, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.